selamat sore kakak-kakak lawan. Selamat bergabung dalam program Baca dan Dinding kali ini episode yang ke-7. Oke, uh, selamat sore kak. Selamat sore. Mohon maaf ya di jalan dan tidak ada uh, phone holder. Aman kak, aman. Bentar, mengatur. Oke, bisa dengar suara kita jelas? Sekali kak. Kita bersuara jelas kak? Oh, Jelas. jelas. Boleh. Oke, siap. Jarang ya, baru pulang kerja. Mau pi jemput sebenarnya. Ya, tapi nggak apa-apa nih kak Eden. Jadi Kita sambil ngobrol-ngobrol boleh. sambil jalan. Boleh. Ya, oke. Jadi apa yang mau diobrolkan sore ini? Oke, ini agak sedikit spesial sih kak. Kenapa diundang kak Eden? Karena uh, kita membahas tentang sejarah dinding. Kebetulan kemarin dinding baru berulang tahun, yang ke-13, Oke. 14 Februari. Jadi momen spesial tahun ini kita mungkin membahas tentang sejarah terbentuknya komunitas dinding. Mungkin banyak relawan di luar sana yang sudah join komunitas 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Belum tahu sejarah awal-awal bagaimana kakak-kakak kegerakan kakak-kakak awal gitu, apa namanya, uh, Mendirikan atau komunitas. ya mendirikan komunitas dinding gitu. Oke, 10 tahun yang lalu ya. Bukan 10, 13 tahun yang lalu, 2010. Jadi ada beberapa orang di teman-teman di fakultas, di universitas itu jalan-jalan lah ke di daerah 45 itu ada orang-orang yang jadi korban penggusuran. Jadi ada komunitas di situ yang digusur dan mereka tinggal di daerah dekat-dekat situ. Jadi ada yang masih menetap di tempat-tempat yang sudah dibongkar itu, ada juga yang direlokasi tapi tetap bekerja di situ. Dan di situ ada benak yang tidak mengenyam bangku sekolah. Jadi kami cukup prihatin melihat hal itu. Jadi saya beberapa orang kemudian terbersit ide untuk bagaimana kita bisa membantu mereka supaya setidaknya mereka bisa mendapatkan pendidikan sebagaimana hanya orang-orang yang mampu untuk bersekolah. Nah, pertemuan pertamanya dilakukan di tempat Multimart dan di situ hanya sih belum ada namanya, bersedia untuk mengumpulkan dana, memanfaatkan media sosial Facebook yang lagi happening waktu itu. Dan itu bukan langsung yang besar, itu cuma dalam bentuk koin untuk dibuat belajar anak-anak. Nah, dari situ beberapa kali pertemuan kita berusaha, kita ini kan kumpulan orang, jadi apalah harus punya nama begitu, tidak membawa
pribadi-pribadi gitu. Kita harus punya komunitas. Nah, dalam percakapan dia untuk memberi naming. Jadi waktu tren ya, orang Manado itu apa ya, slang dia orang, kemudian teman-teman mencari apa filosofi dari dinding itu ya, kita berusaha menjadi apa ya, dan bagi mereka yang waktu itu tidak punya pelindung, mereka juga waktu itu ya sangat perlu. Jadi yang mendasari kenapa dinding komunitas dinding terbentuk. Jadi 13 tahun nggak terasa. Awalnya itu di samping Jumbo buat kelas, kemudian dari situ diusir ya, karena itu kan sudah digusur, kata bisa digunakan lagi. Kemudian pindah ke kali di emperan Marina Plaza, itu juga izin, jadi pindah lagi, minta izin di Ex Bank Indonesia di 45 juga. Di situ juga cuma beberapa kali diizinkan, kemudian tidak bisa lagi. Nah, kemudian komunitas berpikir ya kita harus punya tempat untuk bisa simpan barang, untuk supaya orang tahu itu di situ. Jadi didapat di lantai 7, tempat itu rutin digunakan, walaupun orang-orang yang di awal kami harapkan untuk ikut, anak-anak yang mau diajar, ternyata yang dari secara kultur dengan anak-anak yang ada di pasar, ya mereka ada semacam gap teritori ya. Jadi yang orang-orang tidak ingin mereka digabungkan dari Ex-Texas. Beberapa orang tetap ada kontak dengan orang-orang yang di Ex-Texas. Era relokasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, jadi itulah kenapa sampai sekarang pasarnya sudah direnovasi, kita diberikan tempat di kantor lurah. Ya, ini bukan kali pertama. Ya, sebelumnya juga pernah sudah keluar dari tempat itu, pinjam tempat di kantor lurah, berikan kesempatan untuk menggunakan lantai 2, tapi ya begitulah, karena kita bukan permanen ya, kita juga power sebesar itu untuk bisa menghadirkan tempat yang permanen seperti yang seharusnya kita inginkan. Selama 10-13 tahun itu ya, mungkin ya ini sesudah pandemi teman-teman sudah banyak yang tahu, tapi ya, sebelumnya juga kami komunitas dinding banyak bergumul, terutama soal tempat, dan ya, ternyata dalam 13 tahun hasil evaluasi saya, ya ada anak yang memang berhasil keluar dari situ. Lingkaran setan di dalam, ya banyak juga yang masih ada di dalam situ. Jadi dulu mungkin karena orang-orang yang diajar di situ umurnya sampai 17 tahun, ya kakak-kakak itu relawan sering berhadapan dengan
anak-anak yang temperamennya keras, mereka barang di kelas, bahkan ada berhadapan dengan anak apa ya sudah apa tercemar dengan mabuk lem. Mungkin sampai sekarang masih ada juga, tapi yang karena ada bantuan dari pemerintah untuk mengawasi ya, mungkin di generasi-generasi ini sudah mulai berkurang. Ya, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan karena saya sudah lupa. Penjelasan di awal sudah sangat cukup panjang yang sudah cukup jelas bicara. Sebenarnya enggak Ya, waktu apa? Oh iya. Suaranya kurang. Iya. Iya, sudah mendengar Kak? Boleh. Iya. Halo. Jadi Kak, ada pertanyaan beberapa kalau saya. Iya. Mendengar Kak? Mendengar Kak? Apa yang ditanya? Ini Kak, Karena ini lag, suaranya lag. Oh, lag ya. Jadi Kak, kawan-kawan ada bertanya, kenapa komunitas di 13 tahun itu mendaftarkan itu sebagai badan hukum begitu? Tidak jelas sama sekali. Tapi malah mungkin jaringan gitu. Oke, benar. Ini bisa dituliskan di komen supaya saya bisa baca. Ya, Enggak jelas. jelas. Tidak, apakah belum? Sudah? Belum ya Kak? Iya. Kayaknya signal dari situ. Ya, kalau di sini sih ada yang Buffering. Ya, buffering kan. Saya pakai coba matikan dulu. Kayaknya dapat dengar? Boleh? Nah, boleh. Tadi cuma boleh lah ya. Kayaknya ini ada beberapa pertanyaan dari komunitas beberapa relawan. Kenapa komunitas ini itu tidak mendaftarkan diri sebagai badan hukum gitu? 13 tahun waktu yang sangat panjang. Kenapa kita komunitas ini nggak mendaftar sebagai badan hukum gitu dan memilih untuk menjadi sertifikat saja gitu kan? Banyak sih pertanyaan begitu. Dan awal kenapa begitu kan? Jadi karena board member tidak mendaftarkan komunitas dinding menjadi satu lembaga resmi ya. Kira-kira seperti itu. Kenapa? Karena memang di visi awalnya kami berusaha membangun sebuah gerakan, sebuah komunitas yang bergerak yang tidak dikuasai oleh 1-2 orang. Jadi ini komunitas. Kalau kita sudah membuat dia menjadi dan ini nanti gerakan yang kami dia akan terputus pada 1-2 orang. Nah, ini berpikir bahwa ya lebih baik seperti ini. Kalau kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita buat, ya itu sudah lebih dari cukup untuk sebuah komunitas. Sedangkan kalau ini menjadi satu lembaga yang resmi, maka kita akan berbenturan dengan gerakan yang kita ingin lakukan. Jadi kalau kita sudah resmi, berarti kita punya orang-orang yang punya menjalankan komunitas ini. Padahal prinsip komunitas itu kan ya kita bebas saja, kita tidak dipengaruhi oleh kepentingan tertentu ya. Kepentingan kita cuma untuk membuat anak-anak yang ada di pasar dan orang-orang yang berusaha di sekitar situ mendapatkan mendapatkan hak mereka untuk mendapatkan pendidikan, kemudian diperhatikan. Jadi itu saja sudah cukup. Kalau
sudah banyak memang usul-usul untuk kita buat saja ini menjadi satu lembaga yang resmi. Tapi ya kembali lagi seperti yang kami komitkan di awal, bahwa kalau membuat ini menjadi satu lembaga yang resmi, maka kita akan gerakan yang kita buat ini. Kalau ada orang luar sana yang terinspirasikan ini, terus membuat membuat lembaga, ya silakan saja. Tapi selama member ini, kami berkomitmen untuk ya kita menjadi sebuah gerakan cerdas yang setiap tahun bisa beregenerasi, karena banyak dari relawan itu sesudah kuliah, ya selesai kuliah mereka juga kembali ke daerah asal mereka. Kami harapkan ya mereka membawa spirit itu dari sini dan melakukan kegiatan serupa di tempat lain. Terserahlah kamu mau melembaga, hanya ada menjadi sebuah gerakan seperti yang kami mau, ya itu terserah. Itu yang kami harapkan. Dan itu menjadi dasar kenapa kami tidak mendaftarkan komunitas dinding menjadi sebuah lembaga. Yang kami tidak mau kalau sudah lembaga berarti akan dikuasai oleh mungkin tahun-tahun ini orang-orang yang memimpin masih punya visi yang baik. Kita tidak tahu ke depannya, kalau kita menjadi sebuah lembaga yang resmi, nanti akan ada kepentingan-kepentingan lain, dan itu akan melukai kita buat, terutama untuk memberikan pendidikan yang sama untuk semua orang. Ya, oke. Jadi relawan dinding sudah tahu ya kenapa dinding itu tidak mendaftarkan badan hukum, karena kita pengen semua orang bisa join, semuanya bisa join, ada generasi di dalamnya dan tidak terikat bersama, karena gerakan ini dari hati begitu. Oke, kayaknya kalau kita menjadi lembaga berarti kita tetapkan kriteria orang yang harus menjadi member dari komunitas. Kita harus sudah punya aturan yang strict, karena akan terkait dengan peraturan organisasi. Selama kita di komunitas, kita melakukan hal-hal, kita diterima sebagai anggota komunitas, dan tidak ada demisioner dalam hal kepengurusan, iya, tapi dalam hal relawan ya kita tidak menyebut mantan komunitas, tidak. Kita tetap sampai kapanpun ya, kalau masih mau terlibat bersama-sama, kita adalah bagian dari komunitas tinggi. Kalian ini mau tanya, kalian kan sudah beberapa kali nih dari awal kita ada. Nah, tantangan terbesar dari orang tua adik-adik gimana Kak saat itu? Tantangan terbesar dari orang tua adik-adik. Tantangan terbesar dari apa? Orang tuanya anak-anak di situ. Oh ya, anak-anak di situ. Ya, orang prasangka ya. Tantangan terbesarnya prasangka. Jadi sepertinya orang-orang di kompleks Panas itu di awal-awal ya ada prasangka. Jadi kadang orang juga berpikir kalau kita melakukan suatu kebaikan, itu kita pasti ada sesuatu, ada motivasi baliknya. Nah, mereka menaruh prasangka di awal-awal, ini orang-orang mau bikin apa? Kenapa anak-anak kami mau diajar? Mereka dari mana? Siapa? Ketika dilakukan secara personal, persuasif, kita pergi, kita menyampaikan hal-hal yang sebenarnya mau kita lakukan, memberikan pendidikan kepada anak-anak, kita membangun kepercayaan dari orang tua di situ, ya lambat laun tercipta kepercayaan dari mereka. Hal-hal yang mereka takutkan, ini ajaran dari mana, kemudian dari organisasi mana, itu
lambat laun luntur. Jadi tercipta kepercayaan dari terbangun ya kepercayaan dari dua di situ untuk ternyata komunitas ini memang maksudnya cuma itu, memberikan pendidikan kepada anak-anak di situ. Dan mereka juga tahu bahwa tujuan kami ya kalau bisa mengeluarkan mereka dari kayak seperti itu. Jadi di situ kan siklus hidupnya ya, orang lahir, kemudian bersekolah, putus, bergaul di tempat itu, dan kemudian menikah muda, punya anak, dan lingkaran itu tidak terputus. Dan yang kami harapkan mereka bisa keluar dari situasi kehidupan mereka bisa mandiri dan mendapatkan kualitas hidup. Ketika orang-orang di sekitar situ melihat ya memang kami punya orang-orang yang terlibat di situ tidak punya agenda, tidak punya kepentingan kelompok, ya mereka percaya. Itu tantangan terberat. Kemudian pernah juga ada orang yang menyumbang, kemudian hampir semua keracunan, dan awalnya mereka melihat komunitas bertanggung jawab untuk mencari, memberikan pengobatan, mendampingi mereka, ya kepercayaan itu semakin kuat. Jadi itu tantangan terbesar ya yang dihadapi oleh komunitas dinding sampai sekarang. Tapi saya tidak menutup kemungkinan sampai 13 tahun pun masih ada pihak-pihak tertentu yang menaruh kecurigaan, kemudian bersikap belum terlalu menerima komunitas ini, walaupun ya sudah berganti-ganti orang yang pergi ke sana. Ya, Kak Eden ini soal Kak Eden dapat dengar suara Kak Eden? Boleh? Ya, putus-putus tapi bisa. Bisa ya, ayo. Oke. Ya. Ini Kak, kan kegerakan ini dimulai oleh mahasiswa ya, mahasiswa. Dong Kak Eden waktu itu masih mahasiswa. Ini soal ini Kak, soal duit, keuangan dinding gitu. Soal itu gimana Kak pengaturan keuangan di awal-awal? Teman-teman apakah kumpul duit dulu belum buat kegerakan atau gimana? Karena saat itu kan yang dibuat mahasiswa toh. Jadi gimana soal keuangan komunitas dalam kegerakan mengajar begitu? Kalau di waktu itu saya sudah 2010 saya sudah selesai kuliah S1, sementara kuliah S2. Terus bagaimana mengumpulkan dana untuk dinding. Jadi yang kami lakukan ya kami sharing visi kepada teman-teman, dan waktu itu ada mahasiswa baru yang semester 3-4. Mereka menggerakkan orang yang lain dengan men-sharingkan visi yang mereka inginkan. Yang visi dinding ya. Jadi kita ingin membantu orang-orang yang membutuhkan. Seberapapun kalau kamu punya, bahkan waktu itu yang terkumpul itu adalah koin-koin ya. Jadi siapa yang punya koin di kelas ada yang sharingkan tentang dinding ini, dan mereka satu kelas itu mengumpulkan, dan semua yang terkumpul itu diatur dengan baik dan dilaporkan. Jadi di kelas ini, di angkatan ini, fakultas ini terkumpul sekian. Jadi waktu itu memang tidak ada gerakan untuk menjual, bikin bazar, tidak. Ini memang hanya mengharapkan bantuan dari teman-teman mahasiswa waktu itu yang memang jumlahnya tidak besar, tapi entah kenapa cukup untuk bisa membeli alat tulis menulis, peralatan-peralatan yang dibutuhkan, termasuk waktu itu ada pemberian makanan tambahan setiap kali kelas selesai. Jadi itu dikumpulkan dari relawan-relawan
yang memang waktu itu di awal-awal kan seperti yang saya katakan tadi, sosmed itu mulai mempergunakan sosmed untuk menghimpun dana, menghimpun relawan dan mempertanggungjawabkan dana yang terkumpul dilaporkan lewat media sosial itu. Jadi itu menimbulkan kepercayaan bahwa uang yang kami kumpulkan itu dipergunakan benar-benar sesuai dengan apa yang di-sharingkan ketika meminta bantuan itu. Itu yang dilakukan awal-awal. Kemudian kami banyak kan sudah bekerja ya, banyak yang menyisihkan beberapa dari penghasilannya untuk komunitas dinding seperti itu. Ya, jadi sistemnya kepercayaan ya, gimana komunitas tadi teman-teman menjaga kepercayaan dari setiap relawan yang menyumbang dana untuk kegerakan komunitas di awal-awal. Sesama relawan ya, karena kita semua kan relawan di dinding. Ya. Yang kita bisa bertahan sampai sekarang karena keterbukaan. Kita terbuka dengan, apalagi ini masalah dana ya. Kalau kita terbuka soal dana yang kita kumpulkan, itu akan tetap membuat dan terus memberikan donasinya untuk komunitas ini. Ketika kita melekat juga tidak akan mempercayakan berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada mereka lewat kita. Jadi bisa sampai 13 tahun ya, karena kita cukup terbuka. Bukan cuma cukup, kita memang terbuka soal berapa pendapatan, berapa yang kita belanjakan, dan kita cukup berintegritas. Karena cuma dengan integritas di bidang keuangan itu ya yang bisa membuat kita sampai 13 tahun ini. Begitu. Ya, oke. Mungkin Kak Eden ada pengalaman unik tersendiri ketika kelas gitu yang bisa dibagikan di saat menghadapi adik-adik. Ada pengalaman unik tersendiri nggak secara pribadi Kak Eden saat menghadapi adik? Ya banyak sih ya kalau salah satu juga. Ini. Ya banyak hal. Saya berusaha untuk bagaimana menangani anak-anak. Dan dari komunitas dinding ini saya sangat menjadi sangat menghargai guru-guru yang bekerja dengan anak ini, karena mengajari anak-anak yang keras tidak sama dengan di sekolah. Itu pengalaman yang luar biasa. Ketika kita mencoba mengajarinya dengan lembut, dibalas dengan keras. Kemudian ketika kita mengajarnya dengan keras, mereka lebih keras lagi. Jadi ya di situ saya belajar banyak, dan ketika sudah punya anak ya saya sudah punya setidaknya pengalaman bagaimana mengajarkan anak. Dan itu sangat berguna waktu pandemi kemarin ketika anak-anak harus pengalaman dari dinding ini mengajari anak-anak itu ya bisa dilakukan. Jam anak-anak yang tidak dia sudah bosan marah-marah, ya itu rasa waktu itu. Pengalaman yang lain juga ya, ada anak-anak yang di situ yang berkebutuhan khusus, ada yang ternyata diajar, dia pura-pura dia tahu, padahal ternyata dia termasuk salah satu anak yang bersekolah, gitu. Bukan yang putus sekolah, hanya ingin supaya ada bersama-sama dengan teman-teman. Pengalaman yang lain ya yang itu, dicari orang tua, ditanya kalian
ajar apa, kemudian summer camp yang dilaksanakan, itu ada banyak pengalaman menarik. Kemungkinan besar juga teman-teman relawan yang sekarang juga merasakannya, berhadapan dengan anak kecil. Nah, mungkin saja ada anak-anak yang dulu kami ajar sekarang juga sudah punya anak, dan benar. Masuk juga belajar dari komunitas. Itu adalah bagian yang tidak berhasil ya. Kita tidak berhasil mengeluarkan mereka dari lingkaran pernikahan dini itu. Tapi ya begitulah. Mungkin kita perlu lebih lama lagi untuk ada di situ supaya generasi selanjutnya bisa terselamatkan. Oke. Kira-kira harapan Kak Eden untuk anak-anak komunitas ini seperti apa Kak? Untuk 5 tahun atau 10 tahun mendatang untuk anak-anak. Harapannya Kak Eden secara pribadi untuk anak-anak komunitas. Ya, anak-anak dinding dulu, anak-anak didikan. Anak didikan. Yang ada di sana ya, di lokasi pasar. Iya. 5 tahun ke depan ya saya berharap kita bisa bukan lagi seminggu sekali memberikan pengajaran dan pendidikan karakter. Kita bisa punya sistem yang lebih rutin daripada 1 minggu sekali. Kemudian mereka juga bukan hanya komunitas dinding, tapi dibatasi oleh pemerintah. Nah, untuk relawan ya saya berharap 5 tahun ke depan ya kita berhasil meregenerasi orang-orang yang rela untuk menjadi pengajar. Karena zaman pergi ke sana dengan yang sekarang ini sudah jauh berbeda. Sekarang ini sudah digitalisasi, semua digital, bahkan sudah terus kita harus merubah cara pendekatan kita yang mungkin menggunakan alat tulis manual. Mungkin kedepannya bisa kita punya hal-hal digital untuk kita pakai sebagai dia untuk mengajarkan anak-anak yang di sana. Semoga 5 tahun ke depan ya Dindi menjadi sebuah komunitas yang bukan cuma sama dengan tahun ini ya, tapi lebih berkembang lagi. Gitu. Amin. Oke, mungkin Kak terakhir ini soal opini. Jadi nanti kita akan bilang satu kata, nanti Kak beropini tentang kata tersebut. Boleh Kak? Ini terakhir kita bahas sedikit. Oke. Opini Kak tentang dinding apa tuh? Kalimat untuk dinding. Begitu atau? Ya, opini Kak. Dinding. Ya, untuk dinding apa ya? Tapi kalau dirangkum menjadi satu kata, komunitas dinding itu tetaplah menjadi dinding bagi mereka yang tidak punya dinding. Kita menjadi pelindung, memberi apa yang ada pada kita supaya anak-anak di situ memperoleh perlindungan, dan setidaknya mereka bisa merasakan apa yang kita rasakan. Kalau kita merasakan hal-hal yang pendidikan yang baik, kemudian kehidupan yang baik lah, mereka juga setidaknya bukan akan selalu merasakannya, tapi bukannya. Oke, siap. Relawan. Opini Kak Eden tentang relawan dinding. Relawan, ya saya kembali ke asal katanya, rela. Jadi kalau kita punya sikap yang rela, menjadi gampang-gampang susah ya bergabung juga terserah,
Tapi kalau memang benar-benar mau menjadi relawan, ya benar-benar rela, tulus, dimarahi, caci maki, dipertanyakan motivasinya, ya itu sudah biasa, diterima dengan rela. Karena itu ya, kita jadi relawan, bukan jadi follower, bukan jadi pekerja yang hanya mengerjakan apa yang diperintahkan. Ini relawan, memberikan segala sesuatu termasuk sumbangan pikiran. Manusia biasa, kita butuh masukan, butuh support antar sesama. Jadi jangan berpikir bahwa ini ya anggota-anggota biasa datang, kalau sudah datang berarti sudah rela. Yang lama juga rela menerima yang baru juga rela menerima penerimaan itu yang membuat kita bisa bersama-sama sampai sekarang. Oke, terakhir Kak. Terakhir nih Kak, opini Kak Eden tentang pendidikan di Sulawesi Utara terkhusus di Manado. Pendidikan di Manado dan terakhir. Kalau secara itu ya, idealnya ya kita belum sama dengan yang diharapkan. Pendidikan di Manado itu belum sama seperti yang kita harapkan, seperti di negara-negara berkembang. Bahkan mungkin di ibu kota masih jauh. Tapi setidaknya kita di sini sudah banyak yang merasa sudah banyak yang mengenyam pendidikan. Tapi ada orang-orang tertentu tidak punya akses terhadap pendidikan itu. Nah, kita yang sudah mengenyam itu, sudah merasakan itu, ya harus punya tanggung jawab moral untuk membuat mereka seperti yang saya katakan tadi, mungkin tidak akan merasa, tapi mereka mencicipi itu. Dan mereka menjadi bagian dari situ. Karena saya suka dalam dunia pendidikan itu, dalam dunia pendidikan karakter juga ada satu jargon yang saya dari film Troll. Ya. No one left behind. Jangan ada orang yang tertinggal di belakang. Jangan ada yang kita tinggalkan. Karena kita semua ini tidak akan aman kalau ada orang yang tidak aman. Kita tidak akan merasakan kesejahteraan kalau ada komunitas tertentu, ada kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang tertinggal di belakang. Jadi kalau mau maju, yang mereka juga ajukan. Ya, thank you Kak Eden untuk sering-seringnya. Terima kasih buat teman-teman generasi 2000 tahun 2010. Kalau nggak ada dorang kakak saat itu, kita pun tidak bisa merasakan gimana hangatnya adik-adik di kelas dinding. Thank you. Semoga gerakannya tetap terus dijaga dan banyak anak muda yang terpanggil untuk bisa join dalam komunitas dinding. Terima kasih Kak Eden untuk sharingnya. Kalau gimana? Mungkin di kemudian hari ya kita bisa kayak podcastnya dinding begitu untuk visi kita di dinding. Kita di satu tempat membicarakan yang baik untuk kemajuan komunitas. Seperti itu. Siap. Mantap. Bisa sekali Kak. Bisa dikondisikan ke depannya. Ya, terus. Oke. Kayaknya thank you so much untuk sharing-sharingnya. Terima kasih buat hati yang memberi hati yang selalu memberi di tahun 2010 sampai sekarang bisa ada komunitas dinding itu karena
ada hati-hati yang mau terpanggil bergerak untuk bisa membina adik-adik dinding gitu. Terima kasih Kak Den. Semoga banyak relawan yang bisa join lagi ke komunitas dinding dan terus mengabdi komunitas dinding. Oke. Terima kasih. Hati-hati di jalan Kak. Terima kasih. Ya. Dan sampai ketemu lagi di kelas. Oke. Ya. Oke.